Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Kusdiana. Saya di sini dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 230197341 akan mempresentasikan hasil skripsi yang sudah saya selesaikan. Itu dengan judul analisis total produktif internet menggunakan overall equipment, effectiveness, dan evaluator mode effect analysis pada mesin leak tester di kasus perusahaan sistem rem di Indonesia. Untuk latar belakang penelitian ini, berdasarkan data yang diambil dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia yang disingkat GAIKINDO, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, penjualan mobil dari Toyota mengalami peningkatan kembali setelah mengalami penurunan akibat kasus COVID-19, tepatnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dengan berkurangnya kasus COVID-19, penjualan kembali meningkat. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini ada terdapat 7 poin, yaitu yang pertama bagaimana sistem produksi yang ada di perusahaan Indonesia, bagaimana perawatan atau pemeliharaan mesin yang ada di PT Manufacturing Indonesia, apakah implementasi TPM bisa diterapkan pada permasalahan yang ada di PT Manufacturing Indonesia. Yang keempat, apa pengaruh OII terhadap permasalahan yang ada di PT Manufacturing Indonesia. Yang kelima, bagaimana OII bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada mesin leak tester di perusahaan Manufacturing Indonesia. Yang keenam, apa saja penyebab terjadinya problem pada mesin leak tester. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perbaikan yang dilakukan terhadap perusahaan untuk mengatasi permasalahan pada mesin tersebut. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah mengidentifikasi proses produksi yang ada di perusahaan manufaktur Indonesia, menganalisis sistem perawatan pemeliharaan yang ada di perusahaan manufaktur Indonesia. Yang ketiga, mengetahui proses implementasi metode PPM, mengetahui pengaruh OII, mengidentifikasi permasalahan pada mesin leak tester, menganalisis penyebab terjadinya breakdown, melakukan perbaikan, dan mengatasi permasalahan. Kemudian untuk manfaat penelitian ini mengetahui sistem produksi yang di perusahaan Indonesia. Yang kedua, mengetahui metode perawatan pemeliharaan mesin. Ketiga, mengetahui apakah implementasi TPM bisa diterapkan atau tidak. Bagaimana mengetahui pengaruh penggunaan metode OII. Yang kelima, mengetahui hasil identifikasi dan penggunaan OII. Yang keenam, mengetahui penyebab terjadinya problem pada mesin tester. Yang terakhir, yaitu permasalahan pada mesin tester akan teratasi dengan dilakukannya improvement atau perbaikan. Untuk landasan teori sendiri, di sini saya mengangkat 5 saja, yaitu TPM adalah pilar utama untuk membangun Sima. Karena TPM ini digunakan untuk improvement sendiri. Kemudian untuk jika waktu jika waktu untuk beroperasi mesin atau uptime tidak dapat prediksi, dan jika kualitas proses rendah, kita tidak akan mampu memenuhi permintaan pelanggan. Hayona L. Susantia 2018. Selanjutnya, maintenance dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melihara dan menjaga fasilitas dan peralatan yang ada di perusahaan, agar kondisi saat produksi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan direncanakan. Pasaribu, Ritongga, Irwan, 2021. Selanjutnya, preventive maintenance merupakan suatu kegiatan yang terjadwal dan terencana untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada komponen atau alat-alat dan selalu menjaga agar dapat kondisi normal. Selanjutnya, metode ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan meningkatkan kapasitas mesin. Ismail et al. 2018. Yang terakhir yaitu siglikosis adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian karena tidak efektif. Penggunaan mesin atau peralatan seperti down loss, kerusakan peralatan, speed losses atau menganggur atau kecepatan berkurang. Di sini kecepatan berarti sekaten. Kemudian defect causes produk cacat dalam proses produksi menurun. Sing and Rapal 2017. Untuk metode penelitian sendiri, di sini terdapat alur penelitian. Di sini eh, menggunakan 3 mata pelajaran. Yang pertama OII, FMEA, dan pilar PM. Untuk pengambilan data sendiri, di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu laporan produksi, laporan predictive maintenance, laporan problem record, dan juga production BMC line.
Untuk saat di lateral sendiri merupakan suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan materi. Untuk studi lapangan merupakan suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan materi berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan. Untuk permasalahan sendiri, aktivitas yang dilakukan dalam proses penelitian dengan mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi pada objek penelitian tersebut. Untuk penentuan tujuan merupakan langkah yang menentukan kejadian tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian metode penelitian ini digunakan untuk pemilihan metode yang dilakukan untuk berdasarkan kondisi dari objek penelitian tersebut. Kemudian pengambilan data di mana dibutuhkan untuk menjadikan bahan penelitian tersebut diambil berdasarkan aktual kondisi sekarang. Kemudian untuk pengetahuan data dilakukan berdasarkan urutan dari metode penelitian yang sudah ditentukan seperti OII dilakukan untuk mendapat hasil dari uji statistik tersebut. Analisis data dilakukan setelah melakukan perhitungan-perhitungan yang dilakukan untuk mendukung penelitian. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan diketahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan tersebut. Untuk berdasarkan kesimpulan dilakukan di akhir hasil analisa yang diperoleh dengan metode penelitian yang sudah dilakukan sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang diterima atau ditolak untuk penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini terdapat beberapa teknik pengamatan. Yang pertama itu dari data histori yang berdasarkan dari mesin data stop, kemudian data productivity, kemudian mesin problem record. Untuk dari interview di lapangan itu dihasilkan dari operator production, itu meliputi data problem, line stop, mesin, data productivity, dan juga record problem. Selain itu juga dari operator mesin yang ada di line tersebut, kemudian dari operator production engineering. Untuk teknik pengulangan data, di sini karena kita menitikberatkan terhadap OII, yaitu dengan rumus probability dikali performance efisiensi, kemudian dikali quality rate, ditambah juga dengan sigma-glossis. Untuk rumus probability sendiri, di sini adalah loading time dikurangi downtime dibagi loading time kali 100%. Kemudian untuk performance efisiensi yaitu proses amount dikali daily cycle time dibagi operation time dikali 100%. Kemudian untuk quality rate, proses amount dikurangi defect amount dibagi proses amount dikali 100%. Kemudian untuk uji statistik sendiri dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari OII perusahaan dengan OII standar dunia. Adapun standar dunia dari OII tersebut ialah harus lebih dari 85%. Dengan keturunan probability harus lebih dari 90%, performance rate harus lebih dari sama dengan 95%, dan terakhir quality harus melebihi dari 99%. Ini merupakan dari standar dunia OI. Untuk dari ekspert riset sendiri itu diharapkan tentunya dengan goal penelitian ini bisa mengurangi breakdown mesin leak tester yang dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dari mesin tersebut. Kemudian untuk mengoptimalkan pemeliharaan mesin, pengaruh OI pada mesin tersebut diketahui dari penyebab terjadinya breakdown tersebut yaitu dengan eh, mengetahui dari hasil kebocoran pada proses tersebut. Kemudian setelah mengenali penyebab tersebut, maka mesin penguji mengalami kebocoran sehingga dilakukan perbaikan atau improvement untuk bisa mengurangi breakdown mesin pada leak tester tersebut. Untuk gambaran umum sistem dari produk and process itu seperti pada gambar. Kemudian untuk detail dari eh, mesin yang mengalami problem tersebut di sini sudah dikasih marking merah, yaitu terdapat pada mesin leak tester yang ada di line brake master cylinder SI dengan total dari banyak mesin yang ada di satu line tersebut. Kemudian untuk pengambilan data di sini yang pertama yaitu mengambil dari data lens of myline BMC. Di sini terdapat beberapa line, yaitu yang pertama di S100, S101, kemudian 102 dan 103. Kemudian di sini juga terdapat data running time BMC line. Sama halnya dengan data lens of, di sini ada dari line S101,
100, 101, 102, dan 103. Dengan total running time dari masing-masing line tersebut sekitar 3.638.486 menit. Selain itu juga di sini dilakukan pendataan dari hasil produksi part BMC dengan satuan pieces. Kemudian di sini yang terakhir adalah data breakdown setup mesin, kemudian cycle mesin. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu yang 2018 itu masih sedikit karena emang mungkin dari planning produksinya juga sedikit, tetapi di sini kita bisa lihat pada tahun 2020 itu breakdownnya sangat besar sekali, itu sebesar 4.511. Kemudian dari 2021 dan 2022 juga sudah menurun. Nah, di sini dengan data breakdown yang sangat tinggi pada tahun 2020, sehingga kita bisa melakukan penelitian pada breakdown yang sangat banyak ini. Kemudian untuk hasil OII pada tahun